kita dan Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qudwati. Pasal menjelaskan syarat-syaratnya menjadi makmum. Syarat menjadi makmum ini disebutkan ahadda asyara, ada 11. Ketika berjamaah ada imam, ada makmum. Dan makmum itu agar sholat jamaahnya sah, menjadi makmumnya sah, benar, itu harus memenuhi 11 syarat disebutkan dalam kitab Safinatul Najah. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama adalah hendaknya harus tidak meyakini sholatnya imamnya itu batal. Artinya apa? Kalau ada makmum, orang berjamaah, si makmum yang menjadi makmum, itu kok meyakini kalau imamnya sholatnya tidak sah, batal, kok dia tetap menjadi makmum, maka makmumnya itu rusak dan sholatnya juga rusak. Lalu bagaimana? Yang penting tidak meyakini imamnya sholatnya tidak batal. Berarti meyakini imamnya sholatnya sah. Nah, ini contoh kasusnya. Seperti contoh, kita sholat berjamaah. Kita di belakang. Ketika di dalam sholat, setelah kita menjadi makmum, kita lihat ternyata di pakaiannya imam itu ada najisnya. Nah, kita meyakini sholat ada najisnya di pakaian orang yang sholat, sholatnya maka tidak sah. Oh, imam kita pakaiannya ada najisnya, berarti tidak sah ini imam. Nah, ketika seperti itu otomatis kita harus memisahkan diri. Kalau kita sudah yakin imamnya sholatnya tidak sah, kita harus memisahkan diri. Kalau kita meneruskan menjadi makmum kepada beliau, kepada si imam, maka sholatnya tidak sah. Itu satu contoh. Contoh yang lain, semisal kita meyakini bahwa bismillah itu adalah sebagian daripada ayatnya Fatihah. Dan kita meyakini Fatihah itu wajib menjadi rukunnya sholat. Dan bismillah adalah termasuk ayatnya Fatihah. Sebagaimana pelajaran pembahasan sebelumnya. Wal basmalatu ayatun min ayati suratil Fatihah. Basmalah itu adalah ayat sebagian dari ayat-ayatnya surah Al-Fatihah. Kita meyakini orang yang baca Fatihah tanpa basmalah, meyakini orang yang baca Fatihah tidak pakai basmalah, bismillah, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, kita makmum pada orang yang tiba-tiba Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Seperti itu, nggak ada bismillahnya. Dan kita meyakini ini orang nggak pakai bismillah ini pasti ini. Tiba-tiba alhamdulillah. Nah, ini makanya sholat kita ketika diteruskan dan keyakinan kita ini sholat tidak sah imam. Kita kok mengikut terus, tidak memisahkan diri, infirok namanya. Memisahkan diri, sholat ODW, tak sholat ODW, imamnya orang tahu bismillah. Imamnya mazhabnya mungkin lain, Hanafiyah. Hanafi kan tidak pakai bismillah, Maliki juga. Hanafi tidak pakai bismillah, Maliki juga tidak meyakini bahwa basmalah adalah ayat daripada Fatihah. Tapi kadang-kadang Malikiyah memakai bismillah. Nah,
Yang seperti itu masuk dalam ungkapan Allah ya'lama butlana sholati imamihi. Makmum itu harus tidak meyakini kebatalan sholatnya imam, terus meyakini imamnya sholatnya sah. Makmum harus seperti itu. Kalau sampai tidak, kalau dibalik, kalau sampai meyakini imamnya sholatnya tidak sah, sholatnya sendiri akan ikut rusak. Makanya kalau sudah ketahuan seperti itu dan meyakini sholatnya imam tidak sah, kita harus infirok, memisahkan diri. Jadi jamaahnya bubar dan kita sholatnya masih sah. Jamaahnya tidak sah tapi sholat kita masih bisa dilanjutkan. Kalau kita ngikut terus padahal meyakini imamnya tidak sah sholatnya, itu jamaahnya tidak jadi bagi kita dan juga sholat kita belum menggugurkan kewajiban. Belum sukutut tolak, belum menggugurkan kewajiban. Kita masih diperintahkan untuk sholat yang sah. Sholat kita tidak sah. Jamaahnya rusak, sholat kita pun rusak. Itu yang pertama. Nah, di sini tadi ada tambahan, batalnya imam itu bihadasin kawerihi, karena hadas ataupun selainnya hadas. Kalau yang hadas, misal contoh yang hadas, kita jamaah sama teman. Nah, sebelum jamaah dimulai, kita sempat ngobrol-ngobrol, lama kumpul-kumpul, dan kita teman kita itu yang menjadi imam itu kentut, semisal. Habis itu langsung sholat, mungkin lupa. Nah, di tengah sholat kita ingat, loh, ini kan si Amrun ini tadi kan kentut keras banget, terus kan jadi imam. Ini nggak wudhu lagi nih. Aduh, payah ini payah. Nah, yang seperti itu sebab hadas. Nah, maka kita harus infirok, memisahkan diri setelah kita ingat bahwa imam ini belum wudhu sudah hadas. Aweri yang selain hadas seperti najis ataupun seperti kasusnya Fatihah tadi yang tidak pakai basmalah. Itu yang pertama. Kemudian wa alla ya'taqida wujuba qada'iha. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha. Yang kedua adalah tidak boleh meyakini wajibnya mengkodoknya imam. Ini bahasanya kaum bulet ya, yang enak bagaimana. Contohnya seperti ini. Tidak sah makmum kepada orang yang sholat, tetapi sholatnya orang tersebut, tapi orang tersebut masih harus mengulangi sholatnya. Halo Umi, dengaran enggak Umi? Ya. Dengar Pak Ustadz. Enggak ya. Hilang-hilang, sering hilang. Kita lanjutkan. Yang kedua ini, contoh tidak sah makmum kepada orang
yang diyakini sholatnya itu harus diulangi. Seperti orang makmum, kita punya wudhu yang sempurna, sholat makmum kepada orang yang faqidu tahuren, orang yang tidak bisa bersuci, atau orang yang memakai baju tapi bajunya itu kotor, tidak bisa menutup aurat, tidak bisa menutup aurat. Orang sholat dengan baju yang najis, ataupun orang yang tidak bisa mendapatkan air ataupun debu untuk sholat, untuk bersuci, atau pakaian atau tubuhnya ada najisnya, dia tidak bisa mensucikan dirinya, kita makmum kepada orang yang seperti itu tidak sah. Karena apa? Kita meyakini sholatnya itu nanti harus diulang kalau dia sudah bisa mendapatkan baju yang suci atau mendapatkan air untuk mensucikan anggota tubuhnya, atau untuk bersuci daripada hadas kecil, untuk berwudu atau tayang. Nah, yang seperti itu tidak. Nah, ini belum kita pernah temukan, tentunya belum kita temukan. Jarang, ini syarat yang kedua. Jarang terjadi. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Yang ketiga adalah yang menjadi imam, kita sebagai makmum tidak boleh makmum kepada makmum. Jadi imamnya itu bukan makmum. Misal ada imam di depan, di belakang baris-baris makmum-makmum. Tiba-tiba kita sholat di belakangnya, makmumnya kepada orang yang menjadi makmum. Seperti itu. Itu tidak sah. Makmum itu tidak bisa menjadi imam. Berbeda kalau makmum kepada orang yang sholatnya tidak jadi imam. Misal saya sedang sholat duhur, niatnya saya sholat infirad, munfarid, sendirian, tidak berjamaah. Saya tidak menjadi imam ataupun makmum. Saya sholat infirad, sendirian. Tiba-tiba di belakang ada orang ikut menjadi makmum. Ada orang tak ikut, makmum lah. Tak apa-apa, itu sah kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat makmumnya kepada orang yang menjadi makmum, itu tidak sah. Kemudian wala umiyan. Yang keempat, wala umiyan, dan juga tidak boleh bermakmum kepada imam yang umi. Tidak boleh orang yang bisa membaca qori, orang yang bisa membaca dengan benar, makmum kepada orang yang bacaannya itu umi, salah. Bacaannya itu tidak benar, umi. Istilahnya itu umi. Orang yang tidak bisa membaguskan Fatihah namanya umi. Ini syarat yang keempat. Lah, yang seperti ini sering terjadi nih. Nah, dari pondok pulang, bacaannya udah bagus. Ketika di kampung, di musola, kiainya bacaannya tidak benar. Wah, ini jadi bikin geger di lingkungan. Kiai sholatnya tidak pernah sah, jamaahnya tidak sah, ini bagaimana ini kiai? Nah, kadang seperti itu. Nah, dalam permasalahan ini kita harus arif dan bijaksana. Terus jangan intinya kita pahami dulu bahwa orang yang bacaannya benar tidak sah makmum kepada orang yang bacaannya umi, bacaannya tidak benar, yang lahan bisa sampai merusak makna. Orang yang biasa merubah-rubah huruf, shod jadi sin jadi shod, ataupun tidak bisa membedakan antara shin besar, shin kecil, shod, semacam-macamnya. Itu sering kita temui. Lahan-lahan yang bisa merusak makna itu umi namanya. Nah, orang yang tahu bacaan seperti
keluarga al-maghfirah ini tidak boleh makmum pada orang yang putih. Tidak sah. Artinya yang qori jadi imam. Itu yang keempat. Wala yataqaddama alaihi fil mauqif. Yang kelima, syaratnya makmum itu harus di belakang imam, paling tidak berdampingan. Tidak boleh di depan imam. Berjamaah itu makmum berdirinya itu tidak boleh di depan imam. Kalau di depan imam batal sholatnya. Kalau berdampingan jejeran bahasanya, berjajar dengan imam, itu sah. Yang dihitung itu adalah tungkak. Tungkak itu apa? Tumit. Tungkak apa tumit ya? Yang dihitung harus di belakang tumitnya, harus di belakang tumitnya imam. Itu minimal. Minimal itu berdampingan. Yang lebih baik itu di belakang. Afdolnya itu di belakang. Belakangnya imam. Belakangnya imam. Afdolnya. Tapi berjejer juga tidak apa-apa, asal tidak di depannya imam. Kalau di depannya imam batal. Tidak sah jamaahnya. Sholatnya juga menjadi rusak. Kemudian yang keenam, wa ayya'lama intiqalati imamihi. Yang keenam itu harus mengetahui pergerakan imam, perubahan posisi imam, peralihan imam, tahu imam sedang takbiratul ihram, tahu imam sedang ruku, tahu imam sedang i'tidal, agar bisa mengikuti. Kalau tidak tahu, bagaimana? Tidak sah. Bagaimana cara mengetahuinya perubahan peralihan posisi imam? Bisa langsung kepada imam. Bisa dengan melihat soft yang ada di belakang imam. Walaupun soft itu adalah soft yang ke-100, kita yang ke-101, itu masih dikatakan mengetahui pergerakan imam. Dengan melihat pergerakan soft yang ada di belakang kita. Ataupun dengan mubalik. Balik itu orang yang menyampaikan seperti di Mekah itu ketika Allahu Akbar ada yang mengikuti Allahu Akbar itu dalam kasus ketika makmum jamaahnya terlalu banyak, makmumnya terlalu banyak dan ada yang terpisah-pisah di sana jauh, itu harus ada mubalik dan tidak ada pengeras. Mubalik itu di menara di bagian yang tinggi. Kalau sekarang kan sudah ada pengeras. Ya, lewat pengeras saja mendengar suara imam kita sudah tahu. Sebenarnya kalau kajian fikih sekarang sudah tidak dibutuhkan adanya mubalik. Biasanya itu di Mekah. Mekah itu masih pakai mubalik. Yang lebih mantap mungkin seperti itu. Tapi sudah tidak dibutuhkan. Karena dari suara imam saja dengan pengeras semua jamaah bisa mengetahui kalau imam sedang berpindah posisi dari berdiri ke ruku ke i'tidal dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, semuanya sudah berapa? 11. Yang terakhir yang ketujuh, wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi thalathi mi'ati dira'in takriban. Syarat yang ketujuh adalah antara imam dan makmum harus berkumpul menjadi satu di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, asal kumpul di dalam masjid, jamaah, imamnya itu di pengimaman. Semua makmum itu jauh karena masjidnya besar. 20 meter di belakang sana. Sah, masih tetap sah. Di dalam masjid, walaupun jauh jaraknya, itu masih sah. Au fi salati mi'ati dira'in takriban. Ataupun kalau di luar masjid masih maksimal
antara imam dan makmum jaraknya tidak lebih dari 300 dirham. Cara kira-kira. Dirham itu ya. Dirham itu 60 cm. Kira-kira. Ini kan kita kira-kira 60 cm. 60 cm kali 300. Berarti 306 6 kali 3 60 cm kali 300. Kalau 1 meter 300 meter 60 cm 180. 6 kali 6 ya 180 meter. Kalau di luar masjid asal tidak lebih jauh dari 180 kira-kira ini kita permudah saja 180. Kalau satu dirham lengan manusia adalah 60 cm, maka kalau di luar masjid jaraknya maksimal 180 meter. Boleh berjauhan antara imam dan makmum. Boleh berjauhan, tidak apa-apa. Masih sah. Jadi, kalau di dalam masjid jaraknya seberapa jauh pun itu masih sah. Karena masih dalam satu ruangan. Kalau di luar masjid itu maksimal adalah 300 dirham. Bahasanya di sini 300 dirham. Nah, kalau dibahasakan dikonversi menjadi meter, ini taksiran saja ya kira-kira 180-an. 180-an. Kayaknya tidak ada orang berjamaah itu imamnya di sana, imamnya di sini, imamnya di sana tuh sampai 100 meter kan enggak ada. Ini kajian tapi ya tidak ada lah yang melakukan jarak. Biasanya kalau berjamaah, kalau 2 orang ya dekat-dekatan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Syarat sahnya menjadi makmum ada 11. Saya ulangi, ada 11 syarat sahnya menjadi makmum. Makmum itu orang yang mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Namanya makmum. Kadang-kadang dikembangkan ada undangan musyawarah membahas ini mbak ini, ibu ini, nanti kita masuk semua di Zoom ya. Ada sesuatu yang di musyawarah penting. Udah Umi, saya makmum aja, ikut. Bahkan lagi mau berjamaah tapi ikut. Kalau makmum mestinya masuk satu ruangan dalam Zoom. Tapi gunakan kalau saya makmum aja Umi, ngikut, nggak bisa ikut. Nah, makmum tapi nggak bisa ikut. Ini bagaimana? Nah, imam itu berjamaah itu ada 11. Yang pertama adalah tidak boleh meyakini imamnya itu batal sholatnya, bab hadas atau yang lainnya. Yang kedua, tidak meyakini imamnya itu sholatnya harus diulang. Contoh orang yang pagi itu tohuren, yang tidak bisa mendapati air untuk berwudu atau untuk bertayamum, orang yang sholat di hurmatil waktu, tidak boleh kita yang sholatnya bisa sempurna, sesucinya tidak boleh makmum pada orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa itu tadi? Yang ketiga,
Imam tidak menjadi makmum. Ya, imam tidak menjadi makmum. Imam tidak menjadi makmum. Kalau makmum sudah menjadi imam tidak boleh kita makmum kepada orang itu. Kemudian yang keempat, imam tidak boleh umi. Yang kelima, harus tidak boleh di depan imam. Yang terakhir, yang keenam, mengetahui pergerakan imam, perpindahan imam. Yang ketujuh, berkumpul dalam satu masjid ataupun 180 meter antara jarak antara imam dan makmum kira-kira. Dan itu taksiran mudah saja karena jarang terjadi. Itu ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Syaratnya menjadi makmum, walaupun sekarang mayoritas dari keluarga Al-Maghfirah sulit untuk melakukan sholat berjamaah. Semoga saja kita yang mantap besok suatu saat kita bisa menjadi orang yang rajin, benar-benar rajin berjamaah. Pur bisa di masjid. Setidak-tidaknya semoga kita bisa rajin berjamaah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini itu saja Umi. Malam ini kita cukupkan saja pertanyaannya buat besok saja Umi ya. Ya. Kita tutup dengan membaca Fatihah. Dan sekali lagi saya yang terima kasih ikut menemani saya mengenang dan mendoakan guru kita. Amin. Jadi kita tutup dengan membaca Suratul Fatihah sebagai rasa syukur kita dan semoga ilmu kita ditambah janji Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz.